Sambas, dan alhamdulillah hasil yang diperoleh untuk Kabupaten Sambas pada Popda tahun 2022 kita berada di peringkat 4 setelah Kota Pontianak, Tugu Raya, Ketapang, dan Sambas. Kalau Mas tadi disampaikan oleh Bang Herman itu memang dari cabang silat, kemudian 3 perak itu diperoleh dari olahraga basket kita, kemudian sepak bola, dan 1 lagi silat. Kemudian untuk perunggu 2 dari silat dan 1 dari cabang bola voli. Untuk 2 cabang yang lain, dari 6 cabang yang dikirim, ada 4 cabang yang berprestasi, 2 cabang yang belum memperoleh medali, yaitu bulu tangkis dan takraw. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Kim Pojok Kata. Pada hari ini kita kedatangan tamu dari Kepala Bidang Olahraga dari Dispakpora. Kita di sini akan membahas tentang Popda yang terselenggara di bulan Juni tadi dan bulan Juni sampai bulan Juli. Pada kesempatan kali ini kita menanya langsung lah kepada pemerintah yang berada di Dinas Dispakpora di bidang olahraga. Sebelumnya, Pak, apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Ya. Alhamdulillah baik. Ya. Bang Herman ya. Iya. Di sini kan kita sudah selesai Pak ya, Popda dari tanggal 30 Juni sampai 3 Juli ya Pak? Iya. Di berita 29 Juni sampai dengan 3 Juli. 3 Juli. Dan dikabarkan atlet silat kita mendapat emas ya Pak? Benar. Dan lainnya pun tadi ada saya baca ada perunggu juga Pak ya? Ya. Di sini atlet yang ikut itu apa Pak? Berapa banyak semuanya? Untuk Popda kali ini tahun 2022 untuk cabang yang dipertandingkan di Popda sebenarnya 7 cabang, yaitu sepak bola, bola voli, pencak silat, takraw, bulu tangkis, tinju, dan satunya itu bola basket. Oh, basket. Dan untuk Kabupaten Sambas hanya mengikuti 6 cabang olahraga. 6 cabang. Karena tinju untuk sementara untuk atlet Kabupaten Sambas belum ada gitu. Sehingga kita mengirim 6 cabang olahraga. Kita bekerja sama dengan pencap olahraga, guru olahraga, dalam rangka kita mempersiapkanlah atlet-atlet Kabupaten Sambas. Dan alhamdulillah hasil yang diperoleh untuk Kabupaten Sambas pada Popda tahun 2022 kita berada di peringkat 4 setelah Kota Pontianak, Tugu Raya, Ketapang, dan Sambas. Alhamdulillah dengan perolehan 1 medali emas, 3 perak, dan 3 perunggu. Dengan rincian, kalau Mas tadi disampaikan oleh Bang Herman itu memang dari cabang silat, kemudian 3 perak itu diperoleh dari olahraga basket kita, kemudian sepak bola, dan 1 lagi silat. Kemudian untuk perunggu 2 dari silat dan 1 dari cabang bola voli. Untuk 2 cabang yang lain, dari 6 cabang yang dikirim, ada 4 cabang yang berprestasi, 2 cabang yang belum memperoleh medali, yaitu bulu tangkis dan takraw. Oh gitu ya Pak. Untuk atletnya berapa jumlah semua Pak yang diturunkan? Kemarin kita untuk atlet semua ada 60 atlet dengan 62 atlet dengan 18 official. Jadi 80 sekitar 80. Jadi itu semua pelajar ya Pak. Diambil dari semua daerah ya Pak, melalui seleksi. Karena ini memang pekan olahraga pelajar daerah ini memang gawinya atau kegiatannya memang itu terstruktur atau berjenjang, dari mulai daripada kegiatan di kabupaten, provinsi, sampai ke wilayah dan nasional. Ini hasil dari Popnas tahun ini. Nanti karena ini tahun genap, itu tahun olahraga baru. Jadi hasilnya nanti
ada namanya Popbil di Lampung sekitar bulan Oktober nanti. Jadi ada beberapa cabang yang sifatnya individu otomatis akan mewakili Kalimantan Barat, dan nanti cabang yang beregu ada semacam rekrutmen lah, masing-masing pemain terbaik di masing-masing kabupaten akan memperkuat provinsi di Lampung nanti di Oktober tadi. Itu ya Pak. Dan sayangnya sepak bola ya Pak, kita tidak dapat menjuarai. Memang untuk cabang sepak bola kita tahu untuk saat ini 3 tahun terakhir Kabupaten Sambas merupakan barometer. Semua kejuaraan sepak bola yang sifatnya kalender PSSI itu mulai dari Liga U15, 17 sampai Liga 3 itu kita biasanya juara. Minimal semifinal, final. Dan memang kemarin untuk Popda sebenarnya anak-anak sudah bermain baik. Bagus, mengalahkan Bengkayang dengan fantastik 4-1, mengalahkan Landak 5-0. Kemudian adu penalti dengan Sintang, kemudian kalah setipis dengan Kubu Raya di final 1-0. Dan memang sebenarnya anak-anak udah bermain bagus, mungkin faktor keberuntungan lagi lah. Karena kemarin yang gol kemasukan itu pun tendangan bebas. Untuk yang sudah mendapatkan juara gitu ya, ada yang sudah mendapatkan medali, apakah kita kan tidak di juara umum ya Pak? Apakah nantinya akan lanjut ke Popnas yang mendapatkan emas, mendapatkan perunggu dan lainnya gitu Pak? Apakah lanjut nanti ke Popnas lagi? Memang untuk kegiatan Popda ini kan saya katakan berjenjang. Untuk nanti ke nasional memang hasil dari seleksi tingkat provinsi. Kita ada beberapa cabang yang sifatnya individu itu otomatis tuh, kayak macam tadi emas di silat, otomatis dia yang akan mewakili Kalimantan Barat di Popbil nanti. Kemudian untuk cabang yang beregu itu kesepakatan daripada tiap daerah atau rapor di tingkat provinsi itu akan direkrutmen. Artinya akan diambil lah beberapa pemain yang berpotensi di masing-masing kabupaten hasil pantauan talent scouting dari tim pemantau bakat lah gitu. Untuk sebelumnya lah Pak ya, kita untuk latihannya apa gitu berapa lama sebelum kegiatan sudah dilatih, dan untuk kesehatannya gimana, pola makannya gimana, apa juga diatur Pak untuk menjelang memang kita kegiatan Popda ini tidak lepas kita dari kerjasama lah ya, kerjasama semua pihak, terutama kepada ASKAP yang menyiapkan pelatih, tim pelatihan. Kemudian di sekolah, jadi kan ini kan nama pelajar ini kan memang pesertanya ini pelajar semua tuh, yang harus aktif masih jadi guru sekolah. Untuk pola makan memang seyogyanya pola makan itu diatur aktif. Namun demikian karena kita tidak TC dalam jangka lama, itu TC berjalan, artinya mereka ini atlet pulang ke rumah. Namun demikian dari tim kepelatihan itulah saya menyarankan dan memberikan nasihat supaya pola makan itu terjaga. Nah, kayak macam silat ya, silat kan dipertandingkan kan nomor kelas dengan klasifikasi berat badan. Nah, itu kalau udah berat badannya mau tampil itu naik tidak bisa, jadi otomatis diatur pola makan dan sebagainya. Gitu. Tetap stabil itu. Nah, kalau naik kayak tinju dan silat ya. Jadi untuk depannya mudah-mudahan kita mendapatkan emas semuanya Pak. Jadi 2 tahun sebelumnya tidak ada ya Pak Popda? Memang soalnya Popda ini dilaksanakan tiap tahun. Kayak katakan Popda, namun tahun 2020 dan 2021 kan COVID. Memang cuma di olahraga maupun perekonomian untuk lumpuh total lah, lumpuh. Tidak ada kegiatan, sehingga tahun ini sebenarnya sifatnya mendadak juga kan, mendadak karena di provinsi mulai tahu bahwa pelaksanaan di bulan Maret. Harusnya kan setahun sebelum kegiatan itu harus sudah tahu. Jadi agak sedikit mendadak, kewalahan juga semua kabupaten kota dari segi pendanaan, persiapan dan sebagainya lah. Namun demikian alhamdulillah kemarin setelah dibuka oleh Bapak Gubernur, antusias daripada semua kabupaten kota ikut semua gitu, semua cabang, meskipun ada yang ikut 1 cabang, ada 3 dan 4 dan sebagainya, ada juga yang penuh cabangnya. Namun rasa kebersamaan dan semangat untuk memajukan olahraga di masing-masing kabupaten itu udah giat kembali lah setelah COVID itu.
Untuk itu Pak, seleksinya gimana sih Pak? Untuk cara mengetahuinya seleksinya itu di mana sih? Apa pengumumannya menunggu ada arahan untuk ini ada popda nih untuk dan ini? Apakah harus baru dilaksanakan seleksi-seleksi atau di setiap sekolah itu sudah dibina terkait cabang-cabang olahraga yang udah ada gitu Pak? Untuk seleksi atlet memang kemarin kita kan sedikit mendadak di bulan Maret kita dikasih tahu oleh provinsi bahwa akan dilaksanakan Popda, dan kita terus bekerja lah, bergerak. Di bulan April kita telah melaksanakan bulan puasa atau awal puasa udah kita sosialisasikan kepada guru-guru, pelatih-pelatih, untuk melaksanakan seleksi, dan alhamdulillah seleksi kita laksanakan setelah Lebaran kemarin, dan memang pelaksanaan persiapannya ya sekitar sebulan setengah sampai 2 bulan lah, masing-masing cabang itu persiapannya. Dan memang tadi kita mengapa Kota Pontianak itu lebih dominan daripada kabupaten-kabupaten lainnya dengan perolehan medali yang cukup menjolok, karena memang kita ketahui memang pertama Pontianak itu mempunyai sarana yang lengkap lah, fasilitas sarana yang lengkap, kemudian pola pembinaan kayak macam basket misalnya. Dari dulu basket memang tidak jauh dari SMA Petrus. Jadi kalau udah basket mereka tidak kewalahan lagi cari-cari yang lain. SMA Petrus ya kita ambil paling nambah 1-2 aja, kayak macam poli dan sebagainya. Memang itulah kelemahan kita, memang karena satu mungkin kedepannya perlu ada koordinasi lah, ada sekolah-sekolah supaya minimal kecamatan atau sekolah itu sebut mengunggulkan olahraga apa gitu. Kayak macam kita takau itu memang takau kan sepele yang main 3 orang ya kan. Harusnya kalau kita dibina untuk satu sekolah kayak macam di kecamatan Lokamat banyak pemain takau situ, bina aja satu sekolah, 2 sekolah takau, saya rasa lebih efektif dibanding kita menyiapkan 1-2 dalam tempo sebulan ya gitu kan, tidak terlalu efektif itu. Memang kedepannya kami berkeinginan lah ya, mudah-mudahan terwujud minimal satu sekolah itu apa unggulan olahraganya gitu, minimal untuk SMA gitu. Untuk latihannya difokuskan di mana sih Pak tempatnya? Untuk latihan memang kita karena tadi yang membinanya itu kita tidak diisi penuh, diisi berjalan, kita di macam-macam tempat sesuai dengan keinginan dari pelatih. Kayak untuk sepak bola kita di lapangan Ucis, kalau voli itu di lapangan Poli Selumar, kemudian untuk basket di Pemangkat dan Tebas, untuk takau di Sayang Sedayu, Kecamatan Lokamat, untuk silat 2 tempat Pak. Kebetulan yang mayoritas yang terpilih itu banyak di daerah Selakau, di Selakau dan di Spakpora sebutan yang itu. Kemudian untuk bulu tangkis di Gor Muda Karya dan Andila. Kemudian untuk ya itulah 6 cabang itu. Dan itu kan dia kan menyebar ya Pak, latihannya menyebar di mana-mana di daerah. Apakah mungkin nanti nih setelah kita Popda ini untuk tahun depan apakah direncanakan untuk pelatihannya itu di satu tempat di Kabupaten Sambas, di Sambasnya itulah ya Pak? Itulah memang maksud kita sebenarnya gitu. Tahun depan tuh untuk diketahui ya nanti tahun depan itu olahraga individu banyak seperti atletik, taekwondo, kemudian karate, tenis meja, tenis lapangan. Itu banyak olahraga baru. Tahun genap ini olahraga yang baru. Nah, itu tahun depan memang untuk perencanaan kita untuk TC penuh atau TC di satu tempat di kabupaten itu memang akan kita laksanakan lah, insya Allah akan kita laksanakan. Namun tidak bisa dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang karena kita tergantung dengan kondisi keuangan lah, kondisi keuangan, karena memang urusan olahraga ini agak sedikit beda dengan urusan lain, karena memang dan untuk berprestasi di olahraga ini perlu perjuangan yang panjang. Artinya atlet itu tidak bisa instan untuk juara gitu. Atlet instan harus dibina dari mulai latihan paling
paling cepat 3 atau 4 tahun untuk berhasil gitu. Jadi perlu pembinaannya panjang, makanya kita harus bekerjasama lah dengan Pencap maupun sekolah-sekolah dalam rangka pembinaan awal ke mereka. Kemudian nanti kalau untuk keberangkatan dan sebagainya nanti ada beberapa waktu nanti kita kumpulkan di kabupaten. Untuk pembinaannya gitu gimana Pak? Dari pemerintah daerah Pak ya, Bapak di bidang olahraga, untuk pembinaan yang sudah mendapatkan medali dan udah juara atau yang masih belum ikut bertanding itu gimana Pak untuk anak-anak muda gitu? Ini untuk yang nanti mendapat medali, ini nanti kan Oktober nanti ke Lampung. Dan ada beberapa atlet yang akan diminta untuk bergabung dalam satu regu itu. Insyaallah kami akan membina karena di provinsi sendiri tidak membina menjaga waktu lama, paling 4-5 hari saja membina. Jadi otomatis anak-anak tetap dipantau di kabupaten lah. Nah, kita akan bersama dengan pelatih, kalau sudah pelatihnya, kalau yang olahraga lainnya dengan guru olahraganya lah gitu, untuk memantau. Nanti suatu waktu kita bisa mantau minta perkembangannya dengan gimana pola latihan dan sebagainya. Jadi diserahkan kembali lah ke daerah untuk melatihnya untuk tingkat kedisiplinan Pak. Kalau nanti sudah dia kejuaraan nasional gitu Pak, apakah mungkin bisa nanti jadi timnas nih Pak? Tim nasional gitu Pak? Nah, itulah memang semua atlet berkeinginan lah ya, keinginan untuk ya mewakili lah Indonesia atau mewakili kabupaten, mereka udah bangga gitu kan, provinsi apalagi nasional dan sebagainya. Ya mudah-mudahan lah untuk Kabupaten Sambas. Namun memang dari beberapa cabang kemarin udah ada yang mewakili Indonesia seperti e-sport kemarin. E-sport tuh memang anak orang Sambas tapi sekolahnya di Jawa sana. Di Jawa. Nah, tapi ada asalnya orang Sambas gitu dari e-sport. Malah kan juara di Olimpiade kan nggak salah Olimpiade e-sport. Nah. Kemudian ada anak satu kita di cabang sepak bola sekarang lah hasil dari pantauan U15 tingkat nasional 2019 kemarin anak Selakau. Nah, anak Selakau sekarang masih di SMA Gamunang, SMA binaan Kemenpora di bidang olahraga. Artinya semua ditanggung lah. Memang mereka ini termasuk prioritas juga untuk menjadi mewakili Indonesia lah. Nah, baik nanti di level PSSI maupun di level Kemenpora sendiri gitu. Nah, yaitu hoki. Oh, hoki ya. Jadi saling kerjasama ya Pak untuk kita membina anak muda di cabang olahraga. Dan nanti kita rehat sebentar dulu. Ini kita nantikan lagi podcast ini. Kita iklan dulu. Jangan kemana-mana. Tunggu di situ. Kembali lagi di podcast Kim Pojok Kata. Pak, kita kembali membahas tentang Popdan ya Pak ya. Untuk yang sudah mendapat medali lah Pak, adakah uang pembinaan gitu Pak? Memang untuk atlet yang berprestasi kita sudah diatur mulai dari pusat Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem olahraga nasional sampai ke Perda kita nomor 1 tahun 2021. Memang nanti ada semacam tali asih atau bonus lah. Ya, kita memang untuk sementara kita akan ajukan di perubahan di anggaran APBD perubahan. Untuk besar anggarannya nanti kita sesuaikan. Artinya pemerintah daerah tetap menghargai dari jerih payah adik-adik pelajar kita, pokok nama daerah. Insya Allah akan dapat bonus dari Bapak Bupati nanti di anggaran perubahan yang akan insya Allah akan kita ajukan nanti. Setidaknya bisa melanjutkan pendidikan lah ya Pak. Mudah-mudahan dapat beasiswa lagi melanjutkan pendidikan. Untuk cabang olahraga ya Pak, kita kan ada banyak lah sini. Apakah semuanya aktif gitu Pak? Ada persatuannya? Bagaimana mendatanya gitu Pak? Gimana gitu? Untuk cabang olahraga memang induk cabang olahraga sendiri ada KONI namanya. KONI di kabupaten yang seyogyanya bertugas sebagai pembina dan pengembang dalam angka
kemajuan daripada olahraga, khususnya olahraga prestasi. Untuk di KONI sendiri, untuk di KONI Sambas ada 35 cabang binaan daripada KONI Sambas. Memang kami dari struktur organisasi daripada keolahragaan, memang kami sifatnya hanya membina dan mengawasi aja. Secara langsung olahraga prestasi itu di bawah dengan KONI. Namun demikian kami tetap bertugas sebagai pembina dan pengawas. Kami juga harus punya data juga. Memang tahun 2021 yang lalu dari 35 cabang olahraga 40% olahraganya cabang olahraga memang udah habis masa kepengurusan atau udah aktif lagi. Kami udah mendorong dengan memanggil ada mengadakan pertemuan pembinaan ke sebuah cabang olahraga. Salah satu agenda atau topik yang kami bicarakan adalah dalam rangka organisasi atau pengaktifan daripada organisasi olahraga dengan pembentukan pengurus baru. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena ini akan menghadapi pokok, dan salah satu syarat untuk pokok memang ditekankan kepada pengurusan yang masih aktif itu. Mudah-mudahan lah semuanya aktif dari 35 tadi ya Pak ya? 35. Jadi semua anak-anak muda tuh berprestasi semua di bidang olahraganya tuh. Jadi kita ini kan, saya melihat ya Pak ya, ada Pogoromas dia Pak. Iya. Kapan mulainya itu Pak? Memang untuk Pogoromas sendiri adalah merupakan wujud ya, wujud kepedulian daripada masyarakat khususnya Tionghoa, Kabupaten Sambas yang berada di Jakarta. Sekali ini merupakan kalau Pogoromas yang ke-7 udah sering kali dilakukan, dan untuk tahun ini akan dimulai tanggal akhir Rabu ini tanggal 13 April 2022. Nanti pembukaannya di lapangan Tengguli saja. Nah, kita ramaikan sama-sama lapangan Tengguli dalam rangka kita memeriahkan dan mensukseskan daripada kegiatan Pogoromas Cup ini. Mungkin disitu kan di usia berapa itu Pak? Memang untuk Pogoromas Cup setelah kita diskusi dari panitia Pogoromas dengan Askap PSSI dalam rangka kita mempersiapkan tim ke pokok nanti ke November. Jadi untuk disepakati untuk Pogoromas ini sebagai ajang seleksi lah pemain, sehingga nanti usia yang bertanding di Pogoromas ini adalah usia yang 21 tahun atau kelahiran 2021. Jadi untuk ada seleksi lah di situ Pak ya. Jadi itu bisa juga untuk Popda nanti ya Pak ya. Untuk Popda sendiri memang beda dengan Pogoromas Pak. Ya, emang kalau Popda ini adalah pelajar aktif. Mungkin bisa nanti di seleksinya lah ya, lihat bibit-bibit nih. Untuk Popda kita ketahui bahwa usianya itu 17 tahun ke bawah. Itu ke bawah lagi itu. Kayak macam tahun ini tahun 2005, kelahiran tahun 2005. Nah, kemudian kelas maksimal kelas 2 SMA. Maksimal untuk kelas 2 SMA. Jadi kalau kelas 3 umur cukup enggak juga bisa gitu. Nah, kalau umur kelasnya itu cukup, umur tidak cukup, enggak lewat itu tidak bisa gitu. Nah, tapi kalau untuk Pogoromas memang kita tekankan pada usia 21 Pak. Ya, itulah ya singkat penjelasan dari tadi tentang Popda yang minggu lalu ya Pak, setelah dilaksanakan. Mungkin Pak closing statementnya Pak? Saya mewakili dari pemerintah daerah, khususnya yang dinas yang mengurusi bidang olahraga, yang kebetulan saya sebagai kabit olahraga. Memang kita akui fasilitas yang kita miliki olahraga khususnya di Kabupaten Sambas ini memang masih belum memadai. Kita belum ada stadion, belum ada gor. Namun kita hanya punya lapangan satu-satunya lapangan kapsis. Namun demikian pemerintah daerah tetap memperhatikan olahraga dengan sesuai dengan kemampuan dan sesuai juga dengan keinginan yang memang ingin memajukan olahraga di Kabupaten Sambas. Seperti kita untuk lapangan kapsis kita sudah bisa main malam, jadi bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Khususnya yang pecinta bola bisa main malam, hari tidak terlalu panas dan sebagainya. Kemudian untuk fasilitas lainnya memang kita
hanya punya lapangan voli di Dides Papua, kemudian lapangan tenis di Bertilan di Desa Lorong, itu pun kalau hujan tidak bisa dimain. Terus itu kemudian kita ada panjat tebing, sana panjat tebing belum juga masih memadai, tapi insya Allah kita akan sempurnakan lah nanti ke depan perlahan demi perlahan. Namun demikian ada PR langsung daripada dinas kami, yaitu masalah lapangan pengangkat. Lapangan pengangkat, memang lapangan pengangkat ini lama sekali belum selesainya, karena mungkin karena anggarannya sebatas dan sebagainya. Karena kita kasihan masyarakat pemangkat di sana, karena untuk sarana dan prasarana olahraga memang tidak ada sama sekali, sehingga mereka kita takutkan masalah kenakalan remaja dan penyalahan narkoba dan seterusnya. Itulah jadi PR juga bagi kami, yang mudah-mudahan kami mohon dukungan lah semua pihak untuk dapat istilahnya kiranya membantu baik model maupun pendanaan nanti, khususnya nanti memang kita ketahui untuk DAK untuk DAK dana khusus untuk di Kementerian Pemuda Olahraga itu memang tidak ada gitu. Beda dengan di pariwisata, kalau kami di wisata memang ada. Kalau di olahraga memang tidak ada. Itulah sedikit kita kewalahan untuk mengembangkan olahraga baik sarana maupun sarana di daerah. Karena dengan kemampuan di keuangan daerah kita tidak bisa melakukan. Harus punya terobosan di kementerian dan sebagainya. Sedangkan di kementerian untuk di Kemenpora memang kita tidak ada. Nah, tidak ada. Mungkin karena banyak juga yang dibiayai mengirim atlet ke SEA Games, Asian Games, kemudian Olimpiade, kemudian atlet lainnya. Mungkin lah justru di sana dan nanti difokuskan untuk pengiriman atlet dan sebagainya. Saya rasa itu. Siap. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih kepada Bapak Heri Aprijal ya Pak, Kepala Bidang Olahraga di Sepak-Pora, telah datang ke kantor kita untuk memberikan berita kabar lah dari hasil Popda pada tahun ini ya. Mungkin sekian dari podcast kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.